Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3210-3212 Bab 3210 This is too ridiculous. Ning Rufeng memerintahkan para tetua untuk membersihkan medan perang dan membawa kembali para murid artefak kuno. Dia terbang ke gerbang artefak kuno Gunung Changluan dengan Lenden Sen di punggungnya, dan untuk sementara menempatkannya di kamar tidur aula utama. Situasinya sedikit tidak nyaman, cedera Lenden Sen cenderung memburuk, Ning Rufeng mengertakkan gigi dan menekan telapak tangannya di punggung untuk menyerap energi jahat di Lenden Sen sebanyak mungkin. Engah. Setelah hanya menyerap beberapa arus udara hitam, Ning Rufeng memuntahkan darah satu demi satu. Tubuhnya tampaknya telah mengalami kerusakan internal yang hebat, dan wajah tuanya sangat pucat. Energi jahat ini sangat aktif, dan sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Setelah Ning Rufeng tersedot keluar, itu akan masuk ke dalam dagingnya dan sangat menderita. Anak laki-laki Lenden Sen, orang tua itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Jika kamu mati, orang tua itu tidak akan pernah berakhir dengan kamu. Ning Rufeng menahan rasa sakit merobek tubuhnya, dan terus menyerap energi jahat di tubuh Lenden Sen untuk meringankan lukanya. Setelah setengah jam, di bawah kepemimpinan para tetua, semua murid-murid Gukimen kembali ke Gunung Changluan. Perbaikan iblis dari Huang Fengling telah menghilang sebelumnya, dan ada gumpalan darah aneh di mana-mana di kaki gunung artefak kuno. Peristiwa itu menyeramkan, dan para murid artefak kuno jatuh menjadi panik, dan mereka berbicara tentang satu sama lain. Banyak murid menyadari bahwa gumpalan darah ini adalah mayat Huang Fengling di Mensiu. Ini, apa yang terjadi? Ning Xiaoyao tertegun. Dia sebelumnya merasa bahwa kelompok budidaya iblis Gua Huang Feng ini tidak masuk akal. Dia tidak berharap bahwa seluruh pasukan akan musnah dalam sekejap. Sulit membayangkan siapa yang melakukannya. Jika itu adalah bala bantuan dari Seven Secret Palace, tindakan penguatan ini terlalu cepat, kan? Adegan itu berisik, dan para murid dari Sekte Artefak Kuno belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh. Mereka semua gelisah. Diam. Mayat ini adalah mayat dari perbaikan iblis Huang Fengling sebelumnya. Sekarang ancaman telah diangkat. Kamu tidak perlu menebak dengan liar. Semua murid segera kembali ke lapangan Gukimen dan menunggu pemberitahuan. He Jian memerintah dengan keras. Iya. Semua murid merespons satu demi satu dan kembali ke pintu artefak kuno. Penatua He Jian, apakah Anda menemukan Junior Brother Sen barusan? Di mana Junior Brother sekarang? Xia Saner buru-buru menemukan He Jian, air mata bergulir di matanya, dan bertanya dengan cemas. Ning Xiaoyao juga mencondongkan tubuh ke depan, menunggu jawaban He Jian. He Jian akan menemukan Xia Saner dan Ning Xiaoyao, tapi dia tidak berharap kedua wanita itu datang sendiri. Tubuh Lenden Sen telah diawetkan, tetapi lukanya terlalu serius. Dia telah dikirim kembali ke ruang utama untuk dirawat oleh kepala-kepala. Situasinya mungkin tidak terlalu baik. He Jian berkata dengan suara berat. Ini, apa yang harus aku lakukan? Hati Xia Saner gemetar dan dia hampir menangis tergesa-gesa. Dia buru-buru menarik rok Ning Xiaoyao dan memohon dengan pahit, saudari senior Yao Yao, tolong biarkan bos menyelamatkan saudari junior, Lenden Sen. Ning Xiaoyao memeluk Xia Saner dan menghibur, Saner jangan khawatir, aku akan membiarkan ayahku melakukan yang terbaik. Gadis Saner, meskipun agak sulit untuk mengatakan. Tapi sekarang benar-benar hanya kamu yang bisa menyelamatkan murid Lenden Sen. He Jian memegang hatinya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Wajah cantik Xia Saner linglung, matanya dilembabkan dan bertanya, apa yang perlu dilakukan Saner? Jika Anda bisa menyelamatkan Junior Brother Lenden Sen, Saner bersedia memberikan apapun. He Jian menghela nafas lega ketika Xia Saner mengatakan demikian, Lenden Sen harus diselamatkan. Gadis Saner, ini bukan tempat untuk berbicara, biarkan aku pergi ke balai gerbang artefak kuno untuk menemui kepala. Setelah mengatakan ini, He Jian mengalihkan pandangannya ke Ning Xiaoyao, dan menambahkan, orang suci itu sebaiknya pergi bersama. Tidak mungkin lebih baik. Ning Xiaoyao juga sangat peduli tentang keselamatan Lenden Sen dan membiarkan ayahnya. Ini belum terlambat, ikuti saja aku ke balai seni kuno. Setelah He Jian mengucapkan kata-kata ini, ia berubah menjadi sinar cahaya, terbang ke Gunung Changluan, dan terbang menuju aula pintu kuno. Xia Saner dan Ning Xiaoyao mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di aula Gukimen dan buru-buru berjalan menuju istana di istana. Sebelum mereka bertiga memasuki asrama, Ning Rufeng berjongkok dan berjalan keluar dari asrama perlahan-lahan, dengan rambut acak-acakan, langkah-langkah ringan, dan kulit yang sangat buruk, seolah-olah dia memiliki penyakit serius, dan sudut mulutnya masih berdarah. Ayah, tubuhmu. Wajah cantik Ning Xiaoyao berubah warna, jelas bahwa tubuh Ning Rufeng tidak normal, dan dia tidak bisa tidak bertanya dengan cemas. Tidak bisa mati. Ning Rufeng melambaikan tangannya dan memberi isyarat pada Ning Xiaoyao untuk diam. Het, bagaimana situasi murid kecil Lenden Sen? He Jian mau tidak mau bertanya. Ning Rufeng mengerutkan kening, itu dia. He Jian,
Aku baru saja memintamu melakukan pekerjaan ideologis dengan gadis Xia Saner. Apakah kamu sudah selesai? Ning Rufeng melirik He Jian, tidak dingin atau dingin. Tanya ringan. Ini. Belum selesai. He Jian berkata dengan malu, dia benar-benar sulit untuk mengatakannya. Sial, giliran orang tua itu untuk mengurus kekacauan ini. Aku benar-benar meyakinkanmu. Ning Rufeng ingin marah, tetapi merasa itu tidak ada artinya, jadi dia menghela nafas. Ayah, apa artinya ini? Pikiran apa yang berhasil? Ning Xiaoyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Saner juga bingung, dan buru-buru berkata, kepala, jika ada sesuatu yang dapat membantu, Saner tidak punya pilihan selain mendefinisikannya. Yang ini. Ning Rufeng menggaruk kepalanya dan menggertakkan giginya, gadis, orang tua itu mengatakan yang sebenarnya. Lenden Sen, anak ini sekarang memiliki kekhawatiran hidup, Anda adalah Chaos Immortal, dan hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Jadi, Anda mungkin perlu berkorban, lihatlah dirimu sendiri. Mata indah Xia Saner menyala, dan matanya tegas dan berkata, kepala, tolong beritahu Saner caranya. Tidak peduli betapa sulitnya, Saner akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan saudara muda Sen. Ning Rufeng segera melambaikan tangannya, ini tidak sulit, itu tidak sulit. Yah, metode ini sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah Anda dan anak itu perbaikan ganda Lenden Sen, dan Anda harus dapat mentransfer energi spiritual chaos ke dalam tubuhnya sebanyak mungkin. Apa? Xia Saner berdiri di sana dengan hampa, hampir berpikir bahwa dia salah dengar. Perbaikan ganda. Ning Xiaoyao tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Ayah, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku bercanda? Baiklah, biarkan aku menjelaskannya padamu. Ekspresi Ning Rufeng agak tertekan. Dia memberitahu kedua wanita itu betapa banyak luka yang diderita Lenden Sen, dan menjelaskan prinsip penyembuhan Lenden Sen pada tingkat budidaya ganda. Tidak. Ini benar, dan kita tidak bisa membiarkan Saner dan Lenden Sen melakukan perbaikan ganda tanpa alasan. Ini terlalu absurd. Ning Xiaoyao tampak bersemangat, secara mental tidak dapat diterima. Perona pipi indah Xia Saner bisa meneteskan darah, dia menundukkan kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa. Lenden Sen menyelamatkan hidupnya untuk menyelamatkan Xia Saner, dan Xia Saner bertekad untuk membalas dengan sikap yang sama, tapi itu terlalu memalukan untuk budidaya ganda. Itu hanya menantang batas rasa malunya. Meskipun Xia Saner murni seperti selembar kertas putih, dia juga tahu apa arti perbaikan ganda. Ning Rufeng mengangkat bahu dan berkata, ayolah, jangan membuatnya terlalu serius. Ini semua usia, dan Anda tidak akan mati jika Anda melakukan perbaikan ganda, tetapi anak Lenden Sen akan benar-benar mati jika Anda tidak melakukan perbaikan ganda. Putri bodoh, Anda sangat ditentang. Apakah Anda ingin membunuh anak itu Lenden Sen? Bab 3211 Too Exciting. Saya. Ning Xiaoyao tidak bisa berkata apa-apa, dia tidak ingin membunuh Lenden Sen, tetapi tidak dapat menerima bahwa Saner sangat bingung dengan yang lain dan menghancurkan Qingyu. Tentu saja, bagian dari alasannya adalah bahwa dia sangat tahan terhadap kultivasi Xia Saner dan Lenden Sen di dalam hatinya. He Jian juga membujuk, wanita suci, apa yang dikatakan kepala itu dari lubuk hatimu. Pemuda Lenden Sen dipertaruhkan. He Jian memintamu untuk tidak membantah ini. Ning Xiaoyao menggosok kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi, dan menggigit giginya, katakan padaku apa gunanya, Saner harus setuju untuk itu. Gadis Saner, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. He Jian mengalihkan pandangannya ke Xia Saner, dengan sedikit nada memohon. Tubuh Xia Saner sedikit gemetar, bulu matanya yang panjang terus bergetar, dan matanya yang jernih tampak agak kabur dan bingung. Ketika dia mengetahui bahwa dia akan melakukan budidaya ganda dengan adik laki-lakinya, otak Xia Saner menjadi kosong dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ning Rufeng menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata, Gel, kamu ragu untuk sementara waktu, anak Lenden Sen benar-benar belum diselamatkan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan anak Lenden Sen mengambilnya untuk apa-apa. Anda memakannya kering, setidaknya biarkan dia memberi jika Anda memiliki status, Anda berdua dapat dianggap tegak. Xia Saner akhirnya pulih. Dia berhasil menahan rasa malu di hatinya, dan suaranya sekecil nyamuk, Saner berjanji. Mengenai statusnya. Aku tidak peduli, selama aku bisa menyelamatkan adiknya, apapun. Melihat pernyataan Xia Saner, Ning Xiaoyao mengingatkan, Saner, masalah ini dapat memengaruhi Anda selama sisa hidup Anda, jadi Anda harus berpikir jernih. Xia Saner menggigit bibir tipisnya dengan ringan, matanya berkilau dan berkata, Junior Brother Sen telah menyelamatkan hidupku berkali-kali untuk menyelamatkanku. Untuk apa Saner memberikan ini? Aku hanya berharap bahwa saudara Junior. Jika itu orang lain, Xia Saner lebih baik mati daripada melakukan hal seperti itu. Tapi Lenden Sen adalah eksistensi unik dalam pikiran Xia Saner. Berpikir berada di hutan 10.000 binatang, dalam situasi yang sangat berbahaya, Lenden Sen dengan tegas berdiri sendirian di depannya, melindungi dirinya dari angin dan hujan. Seperti pahlawan dunia,
Landen Sen diam-diam memasuki hati Xia Saner dan menggerakkan hatinya. Xia Saner merasa bahwa dia berhutang banyak pada Landen Sen, dan dia juga mengagumi Landen Sen di dalam hatinya. Meskipun perbaikan ganda terlalu memalukan, jika dia bisa menyelamatkan nyawa Landen Sen dengan cara ini, Xia Saner masih bersedia membayar. Di luar. Berpikirlah dengan jelas. Mendengar kata-kata ini dari Xia Saner, Ning Xiaoyao tahu bahwa dia bertekad, dan hanya menghela nafas. Ning Rufeng bertepuk tangan dan berkata, "Yah, karena gadismu setuju, tidak boleh terlambat, jadi cepat dan perbaiki dengan Landen Sen." Pipi Xia Saner memerah, dan dia tampak agak malu. Dia bertanya dengan suara rendah, "Saudara junior. Tidak sadarkan diri, bagaimana bisa Saner memperbaiki ganda dengannya?" Ning Rufeng berkata dengan tegas, "Mudah. Saya hanya menyesap aroma jiwa, dengan alasan tidak menyakiti tubuh Landen Sen. Benda itu adalah salah satu obat musim semi paling manjur di dunia nyata. Kamu hanya perlu mentransfer sebagian dari kekuatan spiritual kekacauan dengan cara dari mulut ke mulut untuk meringankan cedera anak itu. Ketika dia bangun, dia secara alami akan sangat ingin bahagia dengan kamu, dan kalian berdua akan datang secara alami." Setelah mendengarkan kata-kata Ning Rufeng, Xia Saner terlalu malu untuk berbicara lagi. Dia hanya seorang gadis tak berawak, dan dia bahkan tidak bisa memikirkan hal-hal ini pada saat-saat biasa, bagaimana bisa melipat gandakan perbaikan operasi yang begitu rumit. Untungnya, Landen Sen yang mengambil inisiatif, Xia Saner menghela napas lega, dan emosi aneh juga muncul di hatinya. "Ayah, kamu memiliki kemampuan untuk membawa barang-barang berantakan seperti itu denganmu." Ning Xiaoyao melirik Ning Rufeng, dan cukup malu di hatinya. Mata dingin itu menusuk Ning Rufeng dan merasa tidak nyaman. Wajah tua Ning Rufeng menunjukkan ekspresi canggung yang langka, "Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan secara tidak sengaja." Ning Xiaoyao tidak repot-repot memperhatikan hal ini. Setelah dia melangkah maju dan mengatakan beberapa patah kata kepada Xia Saner, dia berkata kepada Ning Rufeng dan He Jian, "Karena Saner telah membuat pilihan, kita harus menghindarinya." Ning Rufeng dan He Jian mengangguk, dan meninggalkan aula pintu kuno. Ning Xiaoyao juga menjaga aula pintu kuno, tidak membiarkan siapapun mendekat. Xia Saner mengambil napas dalam-dalam dan berjingkat ke kamar tidur. Pada saat ini, Landen Sen sedang berbaring di ranjang batu giok di istana. Napasnya tidak teratur dan lemah, sudut mulutnya berdarah, dan dia tidak sadarkan diri. Xia Saner menutup pintu kamar tidur, Lianbu bergerak ringan dan datang ke tempat tidur batu giok. Melihat udara mengembara Landen Sen, Xia Saner merasa tertekan. Dia gemetar dan meletakkan tangannya yang ramping di pergelangan tangan Landen Sen untuk mengamati cedera Landen Sen. Benar saja, seperti yang dikatakan kepala sekolah, tubuh Landen Sen dipenuhi dengan energi jahat yang aneh, yang terus melukai tubuh dan jiwanya. "Kakak senior, kamu akan menjadi lebih baik, janji saudari." Xia Saner duduk di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, kemudian dengan lembut membungkuk, menghembuskan napas seperti anggrek, dan mencium bibir Landen Sen yang ternoda darah. Saat Xia Saner mencium Landen Sen, kepalanya sendiri tampak meledak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi yang manis, bahkan merasakan sentuhan manis dan bahagia. Meskipun itu bukan pertama kalinya berciuman, keterampilan berciuman Xia Saner masih sangat tersentak-sentak. Berbeda dari adegan di mana Landen Sen mabuk terakhir kali ini dia benar-benar didominasi oleh dirinya sendiri, sehingga dia dapat merasakan rasanya lebih baik. Ini benar-benar menyenangkan bagi adik perempuan yang tidak bersalah dan menyenangkan. Baik. Mungkin karena kekagumannya pada Landen Sen, Xia Saner dengan cepat hilang di dalamnya, lengannya yang ramping dengan lembut memeluk bahu Landen Sen, tubuhnya lembut, hatinya dipenuhi dengan ekstasi yang mengikis tulang. Perasaan yang luar biasa. Untungnya, Landen Sen tidak sadarkan diri, kalau tidak Xia Saner akan malu. Xia Saner tidak lupa melakukan bisnis ketika dia menciumnya, dia tidak ragu untuk memuntahkan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya sebanyak mungkin, dan ke dalam tubuh Landen Sen. Berdengung. Daging dan darah Meridian dan agunan Landen Sen membuat sedikit gemuruh, dan kekuatan spiritual murni yang kacau yang dihembuskan oleh Xia Saner memang bisa berdampak dan mengimbangi energi jahat di tubuh Landen Sen. Sangat disayangkan bahwa energi jahat ini dalam tubuh Landen Sen terlalu banyak, dan kekuatan spiritual kacau yang dimuntahkan Xia Saner sangat lambat. Setelah berciuman sebentar, Xia Saner berkeringat dan dia merasa seperti akan mati. Landen Sen menjadi lebih baik, dan energi hitam di tubuhnya dihilangkan seperlima. Tapi itu saja, energi hitam di tubuhnya sangat keras kepala, dan Xia Saner tidak bisa terus melarutkan energi yang lebih dalam dengan kekuatan spiritual kacau keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Landen Sen perlahan membuka matanya dan akhirnya bangun. "Tuan. Junior Brother, apa kamu sudah bangun?" Xia Saner gemetar, sama-sama terkejut dan malu. Namun, Landen Sen pada saat ini sangat berbeda dari biasanya. Matanya merah dan tubuhnya penuh dengan roh jahat, wajahnya yang tampan bercampur dengan kekerasan tanpa batas, kemarahan, niat membunuh, dan kebencian. Roar.
Landen Sen meraung dengan suara serak, dia tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan Dang Hunsan, wajahnya sangat menyeramkan, matanya bersinar seperti binatang buas, dan dia menatap Xia Saner di depannya. Bab 3212 Guild. Tuan. Junior Brother, ada apa denganmu? Melihat penampilan ganas Landen Sen, mata Xia Saner sedikit bingung dan takut. Reaksi Landen Sen tampaknya berbeda dari apa yang dikatakan kepala sekolah, aura mengerikan yang dia pancarkan sangat mirip dengan aura iblis ganas yang berubah menjadi hutan 10.000 binatang buas sebelumnya. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengabaikan rasa sakit fisik dan berbalik melawan tamu itu, menekan Xia Saner di bawahnya seperti binatang buas. Xia Saner panik dan malu di dalam hatinya, dan hatinya melonjak bang-bang. Namun, adegan selanjutnya berada di luar harapannya. Mati. Mata Landen Sen bersinar dengan darah merah, dan mulutnya mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk jantung, sekeras petir. Dia mengulurkan tangan kanannya di antara batu-batu yang berkedip-kedip dan mencubit leher putih Xia Saner dengan ganas. Udara ganas yang berasal dari matanya membuat tangan dan kakinya gemetar, mengejutkan. Sebelumnya, karena menyerap kekuatan jiwa yang tersisa dari 7 orang bijak dari Meishan, sifat jahat benih iblis itu sangat meningkat, yang secara serius mempengaruhi pikiran Landen Sen. Pada saat ini, Landen Sen telah berubah menjadi binatang buas yang memilih orang untuk makan, dan telah kehilangan alasannya, seolah-olah dia akan mematahkan leher Xia Saner kapan saja. Tuan. Saudara. Xia Saner berpegangan erat pada lengan Landen Sen tanpa pandang bulu dengan tangannya yang kecil. Dia sulit bernapas, ekspresinya sangat menyakitkan, dan nada suaranya memiliki sedikit isyarat memohon belas kasihan. Dia telah melihat Landen Sen menjadi gila sebelumnya, meskipun dia tahu bahwa Landen Sen mungkin membuat gerakan ekstrim, Xia Saner masih tidak berjuang terlalu banyak, dia hanya menahannya diam-diam, matanya sedikit lembab. Landen Sen tidak bisa menekan aura pembunuh di dadanya, tetapi melihat penampilan menyedihkan Xia Saner di bawahnya, jejak kewarasannya yang tersisa membuatnya menahannya dengan tiba-tiba dan tidak menyakiti Xia Saner. Tetapi pada saat ini, kekuatan obat Dang Hunsan mengenai, darah Landen Sen melonjak, kulitnya memerah, dan dia merasa kepalanya meledak. Kekuatan pengobatan Dang Hunsan menekan aura pembunuh di dalam hatinya, menyebabkan permusuhan Landen Sen mereda, tetapi api berkobar di dalam hatinya. Saudara junior, jangan. Di luar aula kuno, Ning Xiaoyao berjalan bolak-balik. Semua murid dan tua-tua di gerbang pergi ke lapangan Gukimen, dan tidak ada beku lain di sekitar aula utama, sehingga mereka tidak perlu menjaga mereka. Namun, Ning Xiaoyao khawatir bahwa perawatan Landen Sen akan terganggu, jadi dia terus menjaga di sini. Tidak tahu apakah perawatan ini akan berhasil, Ning Xiaoyao cemas. Pada saat ini, Ning Xiaoyao tiba-tiba mendengar suara aneh di telinganya, dia mengerutkan kening dan tidak bisa mendengarkan dengan cermat. Hanya sesaat kemudian, pipi Ning Xiaoyao memerah dengan desir, wajahnya yang cantik dengan sedikit rasa malu yang tak terkatakan. Dia tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ingin melakukan brainstorming gambar, dia hanya memaksa dirinya untuk tenang. Saner, yang pemalu dan murni, bisa sangat gila. Ning Xiaoyao sedikit terdiam, benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Untuk menghindari rasa malu ini, Ning Xiaoyao harus pergi sedikit lebih jauh, tetapi suara dari aula menjadi lebih keras. Bahkan kecantikan dingin seperti Ning Xiaoyao memerah pada saat ini. Dia menutupi telinganya dan menggumamkan kutukan di mulutnya, mati Landen Sen, bau Landen Sen, kamu berani memperlakukan Saner dengan kasar, gadis ini terkutuklah kamu karena tidak dapat melakukan segalanya di masa depan. Setelah Ning Xiaoyao mendengus dingin, dia segera menempatkan lapisan kedap suara di sekitar aula pintu kuno, dan suara itu akhirnya menghilang, dan dia merasa lega. Namun, suara-suara yang datang ke telinga Ning Xiaoyao barusan tinggal di hati Ning Xiaoyao, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Xia Saner di masa depan. Xia Saner tidak lupa melakukan bisnis. Dalam proses perbaikan ganda, dia mencoba yang terbaik untuk menyalurkan kekuatan spiritualnya yang kacau ke tubuh Landen Sen, sangat meringankan cedera Landen Sen. Tidak hanya itu, tetapi di bawah rekonsiliasi Yin dan Yang antara kedua belah pihak, manfaat besar diperoleh. Basis kultivasi Landen Sen Banxian Peak sebenarnya menunjukkan tanda-tanda memanjat ke atas. Selain itu, mungkin waktu kultivasi ganda mempengaruhi kekuatan asli yang tersembunyi di jiwa Xia Saner, dan di samping kekuatan spiritual kacau di tubuh Landen Sen, ada juga jejak energi suci. Energi-energi itu, seperti bintang-bintang yang bersinar, perlahan-lahan menghilangkan aura yang membunuh dan kejam dalam jiwa Landen Sen, memungkinkannya untuk perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Tidak. Setelah Landen Sen bangun, seluruh tubuhnya hampir runtuh, dan dia benar-benar melakukan ini pada Xia Saner. Kakak senior, aku minta maaf. Sialan aku. Landen Sen tampak panik dan berbicara tidak jelas, menamparkan dirinya sendiri dengan keras, menyesal di dalam hatinya. Faktanya, otaknya sedang kesurupan baru-baru ini, berpikir bahwa ia memiliki mimpi yang tidak realistis, tetapi ia tidak berharap itu menjadi kenyataan. Landen Sen merasa sedih di hatinya ketika dia benar-benar akan bertindak atas Xia Saner, yang murni dan bersih.
Melihat Landen Sen panik dan menyalahkan dirinya sendiri dalam kesakitan, Xia Saner tiba-tiba merasa tertekan. Dia tidak tahu di mana dia berada, lengan kurusnya memeluk bahu Landen Sen dengan keras, dia mengumpulkan keberanian, dan berkata dengan lembut, kakak senior, jangan salahkan dirimu, semua ini sukarela. Ketika dia mengatakan ini, Xia Saner sangat pemalu di hatinya, dan dia hanya membenamkan kepalanya di dada Landen Sen, tidak berani melihat siapapun. Landen Sen merasakan Xia Saner gemetar dalam pelukannya, dan mengira dia enggan, dan tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar orang berdosa, bahkan adik perempuan senior. Kakak senior, aku tidak ingin menemukan alasan, tapi aku ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Kenapa aku melakukan ini padamu? Landen Sen mengertakkan gigi dan bertanya, ingin memahami seluk-beluk masalah ini. Xia Saner juga tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Landen Sen apa yang telah terjadi, termasuk perbaikan ganda dirinya dan dia hanya untuk menyembuhkan lukanya. Baru kemudian Landen Sen mengerti mengapa ini terjadi padanya dan Xia Saner. Saudari Xia, Landen Sen tidak bisa membayar kembali kasih karuniamu yang menyelamatkan hidup. Landen Sen menghela nafas dalam-dalam, penuh rasa bersalah di hatinya. Mendengar apa yang dikatakan Landen Sen, hati Xia Saner sedikit kesemutan, dan dia bisa merasakan kesalahannya dan berutang kepadanya dari kata-kata Landen Sen. Semakin banyak Landen Sen mengatakan ini, semakin sedih Xia Saner, karena dia merasa bahwa dia mengagumi Landen Sen secara sepihak, dan adik laki-lakinya tidak banyak menyukai dirinya sendiri.